Barakallahu fiik Ustaz. Apakah masih ada waktu Ustaz? Boleh 2 pertanyaan lagi mungkin? Nah, alhamdulillah. Baik, tafadholi untuk yang bertanya langsung, Ukti Anastasia, Afwan satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi awalnya mau bertanya bagaimana menyikapi cara jangka panjang ketika istri mengingatkan suami agar tidak tertimbul ujub, Ustadz. Karena banyak pertanyaan mengenai status WA, ada tambahan pertanyaan lagi. Nah, Kalau bagaimana kita menjaga ujub supaya orang lain ke orang lain, tapi ini kebalikannya. Ketika kita melihat status WA orang lain yang mereka begitu terlihat ujub atau riak, nauzubillah kita selalu menjadi jengkel gitu loh. Akhirnya kan juga mengakibatkan ada sedikit ujub dari kita, masya Allah, subhanallah, kita aja nggak begitu-begitu amat gitu. Nah, menjaga hati iya, seperti itu bagaimana? Kan kalau gini kan menjaga hati untuk supaya kita nggak ujub di hadapan orang, tapi kita nah, melihat ujub dan riak orang gitu. Syukran. barakallahu. Nah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Yang pertama, kita harus menghindari berburuk sangka sama saudara kita. Ana pun kadangkala melihat sikap seseorang, kok kayaknya ujub ya. Kita harus segera istighfar. Ya Allah, mungkin itu perasaan ana. Mungkin ana yang berburuk sangka sama dia. Itu kan urusan dia sama Allah Azza wa Jalla kalau dia ujub. Kita sebagai seorang muslim berbaik sangka sama dia. Seperti apa baik sangka kita? Ya mudah-mudahan dia melakukan itu demi memotivasi orang lain. Dia melakukan itu kadangkala demi menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana dikasih taufik sama Allah, bisa sholat malam Ustaz ya. Ini itu. Dalam hati kecil ana, ya mudah-mudahan itu sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Dan semoga dia dihindarkan dari ujub. Jadi kita bukan menuduh dia ujub, apalagi menuduh dia ria. Karena kita tahu ini masalahnya masalah amalan hati. Boleh jadi yang nampak seakan-akan ujub. Karena orang-orang munafik itu jemaah. Ketika melihat Nabi SAW mengumpulkan sodakoh ya, untuk dalam salah satu peperangan, contohnya perang Tabuk. Itu kalau datang orang dengan uang yang banyak kepada Nabi SAW, mereka akan ngomongin, ini riya. Kalau datang dengan yang sedikit, aduh cuma sedikit buat apa? Tak butuh Allah dengan hal itu. Jadi kita perlu menghindari hal itu. Karena itu sifat orang-orang munafik. Mereka akan menuduh yang bersodakoh banyak itu riya. Dan mereka akan meledek ya. Yang sodakoh yang sedikit, ada cuma segitu di sodakoh. Maka kita perlu menghindari hal itu. Dengan cara berbaik sangka. Ketika kita melihat orang itu bersodakoh terang-terangan, ya mudah-mudahan dia melakukan itu demi memotivasi yang lainnya. Atau memang kondisi yang membuat dia sodakoh terang-terangan. Karena ketika perang Tabuk, itu sahabat datang di hadapan Nabi SAW. Utsman bawa duit itu. Sebagian sahabat bawa di hadapan Nabi SAW. Maka kita perlu berbaik sangka sama mereka. Lalu kalau tadi, kadang-kadang kan kitanya yang jadi melihat, ya Allah kok kayak gitu ya, aku aja gak kayak gitu. Padahal merasa lebih baik dari dia, itu bermasalah. Jadi kita perlu benar-benar menata hati kita. Tatkala melihat orang yang mungkin lebih tua dari kita, kita melihat dia mungkin banyak ketaatannya. Orang yang melakukan ketaatan, kita juga berbaik sangka semoga dia ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita tidak akan dihisap tentang urusan orang.